Saat aku sedang berlibur, ibuku menjual rumahku untuk melunasi utang adikku sebesar 750 juta. Saat aku pulang mereka mengejekku. Sekarang kamu sudah jadi gelandang miskin. Aku hanya tertawa keras. Apa yang lucu? Bentak mereka kesal. Aku menjawab dengan tenang, tidak apa-apa, kalian memang pantas ditertawakan. Mereka tidak tahu rumah yang mereka jual sebenarnya adalah. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Fanya merasakan kelegaan yang luar biasa saat roda pesawat akhirnya menyentuh landasan bandara. Perjalanan panjang dari luar negeri terasa begitu melelahkan. Hijab panjang yang ia kenakan sudah terasa sedikit gerah, namun hatinya dipenuhi antisipasi. 2 minggu berlibur, meskipun sebenarnya lebih terasa seperti sebuah misi penting, telah selesai. Kini ia hanya ingin pulang ke rumahnya, tempat di mana ia bisa beristirahat, mandi air hangat, dan tidur di kasurnya sendiri. Rumah itu adalah satu-satunya peninggalan berharga, bukan hanya dari ayahnya, tapi juga dari ibu kandungnya yang telah lama tiada. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan yang ia rawat dengan hati-hati. Taksi yang ia tumpangi melaju membelah kemacetan kota yang padat. Fanya memejamkan mata sejenak, membayangkan aroma melati di taman kecil depan rumahnya. Namun, bayangan itu buyar ketika taksi berhenti. Fanya membuka mata dan jantungnya sedikit berdebar. Gerbang rumahnya terbuka lebar. Itu aneh. Ia selalu memastikan gerbang terkunci. Lebih aneh lagi, di halaman rumputnya yang terawat, terparkir sebuah mobil sedan hitam mewah yang sama sekali tidak ia kenali. Mobil itu berkilau angkuh, seolah mengejek mobil sedan sederhana miliknya yang terparkir di garasi. Fanya membayar ongkos taksi dengan perasaan was-was. Ia menarik kopernya, satu-satunya koper yang ia bawa, dan melangkah masuk ke halaman. Pintu depan juga tidak tertutup rapat. Fanya mendorongnya perlahan. Suara tawa yang riuh dan bau asap rokok yang menyengat langsung menyambutnya. Fanya mengernyit. Tidak ada seorang pun di rumah ini yang merokok. Ia melangkah masuk ke ruang tamu. Pemandangan di depannya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Di sana, di sofa kesayangan ibu kandungnya, duduk Diki, adik tirinya, dengan kaki terangkat di atas meja kopi. Di sampingnya, Ibu Warti, ibu tirinya, sedang tertawa sambil memegang segelas sirup dingin. Ruang tamu yang biasanya rapi dan bersih, kini berantakan dengan bungkus makanan ringan dan asbak yang penuh. Fanya? Kamu sudah pulang? Suara Ibu Warti terdengar pura-pura terkejut. Nada suaranya tidak menyeratkan kerinduan, hanya sedikit gangguan karena kedatangannya yang tiba-tiba. Ibu? Diki? Ada apa ini? Mobil siapa di depan? Dan siapa yang merokok di dalam rumah? Fanya bertanya beruntun, suaranya masih tertahan oleh rasa kaget. Diki menurunkan kakinya dari meja dengan malas. Ia mematikan rokoknya di piring camilan. Santai saja, Kak. Tidak perlu tegang begitu. Anggap saja ini rumah baru, ujar Diki dengan seringai yang tidak Fanya sukai. Ibu Warti berdiri. Wanita parubaya itu merapikan daster mahalnya. Begini, Fanya. Ada hal penting yang harus kamu tahu. Ibu terpaksa melakukannya. Ini demi kebaikan kita semua. Perasaan Fanya semakin tidak enak. Kebaikan apa? Apa yang ibu lakukan? Ibu Warti melirik Diki, seolah mencari dukungan. Diki yang angkat bicara, nadanya penuh kemenangan yang angkuh. Rumah ini sudah kami jual. Dunia Fanya terasa berputar. Apa? Dijual? Bagaimana bisa? Ini rumahku. Rumahmu? Ini juga rumah ibu dan Diki. Ayahmu yang bilang begitu, bantah Ibu Warti cepat. Lagi pula, ini darurat. Diki punya utang. Utang judi. Jumlahnya besar sekali, Fanya, 750 juta. Fanya menatap Diki. Adik tirinya itu sama sekali tidak menunjukkan penyesalan, hanya kelegaan karena masalahnya selesai. Lalu ibu menjual rumah ini untuk membayar utang Diki? Tanya Fanya, suaranya bergetar. Ia berusaha keras menampilkan ekspresi syok dan hancur. Tentu saja, seru Ibu Warti. Masa ibu biarkan Diki di penjara? Dia satu-satunya anak laki-laki ibu. Kamu sebagai kakak harusnya mengerti. 750 juta itu bukan uang kecil. Hanya rumah ini yang bisa menutupinya. Fanya terdiam. Ia membiarkan hening menguasai ruangan. Ia membiarkan mereka menikmati perasaan menang itu. Ibu Warti mengira Fanya akan menangis, memohon, atau mengamuk.
Diki sudah bersiap untuk menertawakan kehancuran kakak tirinya. Diki lalu berdiri dan mendekati Fanya. Ia mendorong bahu Fanya dengan telunjuknya. Dengar, ya, pembelinya orang hebat. Pak Reksa namanya. Dia sudah bayar lunas. Lunas? Sebentar lagi dia akan menempati rumah ini sepenuhnya. Jadi, sekarang, Diki mencondongkan tubuhnya ke telinga Fanya dan berbisik, kamu sudah jadi gelandangan miskin. Ibu Warti tertawa kecil di belakang. Sudahlah, Fanya. Ambil saja kopermu itu. Cari kontrakan kecil di pinggir kota. Kamu kan wanita mandiri. Fanya menunduk. Bahunya bergetar. Diki dan Ibu Warti saling pandang, senyum mereka semakin lebar. Mereka mengira Fanya akhirnya menangis. Tapi kemudian, suara tawa pelan terdengar. Awalnya pelan, lalu semakin keras. Fanya mengangkat kepalanya, air mata memang mengalir di pipinya, tapi bukan karena sedih. Ia tertawa terbahak-bahak. Tawa yang keras, nyaring, dan penuh kemenangan. Tawa itu menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding-dinding yang ia tahu sebentar lagi akan runtuh. Tawa Fanya begitu lepas, hingga membuat Diki dan Ibu Warti tertegun. Senyum di wajah mereka lenyap seketika, digantikan oleh kebingungan dan kemarahan. Ini bukan reaksi yang mereka harapkan. Apa yang lucu? Bentak Ibu Warti, wajahnya memerah karena kesal dan bingung. Diki ikut berteriak, kamu sudah gila? Kakakmu sudah gila, Bu. Dia ditipu sampai jadi miskin malah tertawa. Fanya berusaha menghentikan tawanya. Ia mengusap air mata di sudut matanya dengan ujung hijabnya. Ia menatap kedua orang di depannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Itu bukan tatapan orang kalah. Itu adalah tatapan seseorang yang baru saja memenangkan lotre besar. Kemarahan Ibu Warti memuncak melihat ketenangan Fanya. Ibu tidak mengerti jalan pikiranmu, Fanya. Kamu baru saja kehilangan segalanya. Harusnya kamu menangis. Kenapa kamu tertawa seolah ini lelucon? Diki maju selangkah, tanpa ingin mengguncang tubuh kakak tirinya. Pasti otakmu terganggu. Stres karena sadar akan tidur di jalanan malam ini. Fanya akhirnya berhasil mengendalikan tawanya. Ia menarik napas dalam-dalam, senyum dingin terulas di bibirnya. Apa yang lucu? Ulangnya pelan. Kalian berdua yang lucu. Ia menatap Diki, lalu beralih ke Ibu Warti. Kalian benar-benar pantas untuk ditertawakan. Ucapan Fanya yang tenang namun menusuk itu membuat Diki semakin marah. Tepat saat Diki hendak melontarkan makian lagi, sebuah suara berat dan berwibawa terdengar dari arah pintu masuk. Ada keributan apa ini? Saya dengar suara tertawa keras sekali. Seorang pria parubaya, berperawakan tegap dan mengenakan kemeja batik mahal, melangkah masuk. Wajahnya menunjukkan kekesalan karena terganggu. Ini pastilah Pak Reksa, sang pembeli rumah. Matanya langsung tertuju pada Fanya, satu-satunya orang yang tidak ia kenali, yang berdiri di tengah ruangan dengan koper di sampingnya. Seketika, sikap Ibu Warti berubah 180 derajat. Ia langsung memasang senyum paling manis dan mendekati pria itu. Ah, Pak Reksa. Maaf sekali, Pak. Ini tidak ada apa-apa. Kebetulan Fanya, anak tiri saya, baru pulang. Dia sedikit kaget melihat rumah ini sudah terjual. Diki ikut menyahut, berusaha menjilat. Benar, Pak. Biasa, anak perempuan. Sedikit emosional. Tapi tidak masalah, dia akan segera pergi. Pak Reksa memandang Fanya dari atas ke bawah. Ia melihat wanita muda berhijab rapi itu tampak tenang, sama sekali tidak terlihat emosional. Justru ibu dan anak laki-laki di sampingnya ini yang terlihat tegang. Saya tidak peduli drama keluarga kalian, ujar Pak Reksa dengan nada datar. Saya sudah bayar lunas 750 juta. Sesuai kesepakatan, rumah ini sudah menjadi milik saya. Saya harap urusan pengosongan rumah bisa selesai hari ini juga. Saya tidak suka ada orang asing di properti saya. Ibu Warti langsung mengangguk patuh. Tentu, Pak Reksa. Tentu. Fanya akan segera pergi. Iya kan, Fanya? Cepat ambil kopermu dan pergi. Jangan membuat malu. Diki, merasa mendapat dukungan dari pemilik baru, langsung bertindak. Ia meraih koper Fanya yang berukuran sedang itu, dan menyeretnya dengan kasar ke teras. Cepat pergi. Kamu sudah tidak punya hak di sini. Gelandangan. Fanya tidak melawan. Ia tidak membantah. Ia hanya tersenyum tipis ke arah Pak Reksa. Selamat, Pak Reksa, ujarnya dengan suara jelas. Anda baru saja mendapatkan kesepakatan terbaik dalam hidup Anda. Pak Reksa mengernyit, tidak mengerti maksud ucapan Fanya.
Ia mengira Fanya sedang menyindirnya. Fanya berjalan pelan ke teras. Ia mengambil gagang kopernya dari tangan Diki. Anehnya, koper itu terasa sangat ringan. Ibu Warti dan Diki tidak menyadarinya. Mereka tidak sadar bahwa Fanya berlibur hanya dengan satu koper kecil ini. Mereka tidak tahu di mana sisa barang-barang Fanya. Mereka tidak tahu bahwa Fanya tidak membawa apa-apa saat pergi, karena semua barang berharganya, sertifikat, perhiasan, dokumen penting, bahkan album foto ibu kandungnya, sudah ia pindahkan sebulan yang lalu ke tempat yang aman. Selamat tinggal, Ibu. Selamat tinggal, Diki, kata Fanya sambil melangkah keluar dari gerbang. Nikmati rumah barumu, Pak Reksa. Semoga Anda betah. Fanya berjalan menyusuri jalanan komplek dengan langkah ringan. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia bisa merasakan tatapan bingung Pak Reksa dan tatapan penuh kemenangan dari Ibu Warti dan Diki. Kemenangan mereka terasa sangat hampa bagi Fanya. Ia terus berjalan hingga tiba di tikungan jalan, jauh dari pandangan mereka. Ia berhenti sejenak, mengeluarkan ponselnya. Ia menekan satu nomor panggilan cepat. Panggilan itu langsung diangkat. Halo, Fanya? Terdengar suara seorang pria di seberang. Halo, Pak Basuki. Ini saya, Fanya. Bagaimana, Fanya? Apa kamu sudah tiba di rumah? Fanya tersenyum lebar. Sudah, Pak. Dan tebakan Bapak benar 100%. Mereka memakan umpannya. Rumah itu sudah terjual, seharga 750 juta. Pak Reksa yang membelinya. Terdengar suara tawa lega dari Pak Basuki, insinyur sipil yang ia hubungi sebulan lalu. Sudah saya duga. Keserakahan memang membutakan mata. Bagus sekali. Kalau begitu, rencana tahap 2 bisa kita jalankan. Kapan surat itu akan tiba? Tanya Fanya. Besok pagi. Tepat saat Pak Reksa sedang menikmati kopi paginya. Kurir dari Dinas Tata Kota akan mengantarkan surat peringatan bahaya dan perintah pengosongan paksa itu. Dia akan tahu kalau dia baru saja membeli puing-puing yang menunggu runtuh. Terima kasih, Pak Basuki. Terima kasih atas segalanya. Sama-sama, Fanya. Ayahmu pasti bangga padamu. Hati-hati di jalan. Fanya menutup telepon. Ia memandang ke langit. Cerah. Ia memberhentikan taksi lain yang kebetulan lewat. Mau kemana, Mbak? Tanya sopir taksi. Fanya menyebutkan nama sebuah apartemen mewah dan baru di pusat kota. Apartemen yang ia beli tunai minggu lalu dengan uang asuransi bencana yang sudah cair. Baik, Mbak. Saat taksi melaju, Fanya melihat ke cermin spion. Ia menatap bayangan dirinya. Seorang wanita berhijab yang baru saja diejek sebagai gelandangan miskin. Ia tertawa lagi. Kali ini tawa yang pelan dan penuh kepuasan. Permainan baru saja dimulai. Sebulan sebelum Fanya memesan tiket liburannya, kehidupannya berjalan seperti biasa. Artinya, ia hidup dalam kewaspadaan terus-menerus. Sejak ayahnya meninggal 5 tahun lalu dan mewariskan rumah itu kepadanya, fakta yang selalu coba diputarbalikan oleh Ibu Warti, ia merasa seperti bendahara yang dikelilingi perampok. Ibu Warti dan Diki tidak pernah melihatnya sebagai keluarga. Mereka melihatnya sebagai sumber daya yang bisa dieksploitasi. Setiap hari ada saja permintaan. Fanya, ibu perlu uang untuk arisan. Gengsi, dong, masa istri almarhum Pak Aris tidak punya uang? Atau dari Diki, Kak, motorku butuh servis. Kasih 2 juta, dong. Permintaan itu tidak pernah diucapkan sebagai permohonan, melainkan sebagai hak. Fanya, yang bekerja keras sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan swasta, selalu berusaha bijak. Ia memberi, tapi secukupnya untuk kebutuhan hidup, bukan untuk kemewahan. Ini yang membuat mereka membencinya. Mereka merasa Fanya duduk di atas tumpukan emas, tapi pelitnya minta ampun. Padahal, Fanya hanya berusaha melindungi satu-satunya peninggalan ibu kandungnya. Rumah ini dibeli ayahnya menggunakan warisan dari almarhumah ibunya. Fakta ini tertulis jelas dalam surat wasiat yang Fanya simpan di brankas bank. Ibu Warti dan Diki tidak tahu detail ini. Mereka hanya tahu rumah itu atas nama Fanya, dan mereka ingin rumah itu menjadi milik mereka. Fanya lelah. Lelah bekerja keras hanya untuk membiayai gaya hidup Diki yang malas dan hobi judi ibunya yang terselubung. Ia lelah selalu dikatai, anak tiri tidak tahu berterima kasih, setiap kali menolak permintaan mereka. Ia merindukan kedamaian. Kedamaian itulah yang ia cari di taman kecil belakang rumah, peninggalan ibu kandungnya, pada suatu minggu pagi. Ia sedang mencabuti rumput liar di dekat fondasi rumah, ketika matanya menangkap sesuatu. Sebuah retakan. Bukan sekadar retakan cat, tapi retakan yang menembus plesteran,
tampak seperti celah tipis di dinding fondasi. Fanya mengernyit. Ia tidak ingat pernah melihatnya. Dengan perasaan cemas, ia masuk ke dalam rumah, menuju gudang kecil yang dindingnya berbatasan langsung dengan retakan di luar. Ia menggeser lemari arsip tua yang berat. Jantungnya berdebar kencang. Retakan itu ada di sana. Lebih jelas, memanjang dari lantai ke atas seperti akar pohon yang merambat. Ibu Warti dan Diki tidak akan pernah peduli pada hal seperti ini. Mereka hanya peduli pada dinding yang dicat warna baru atau perabot mahal. Tapi Fanya tahu, retakan di fondasi adalah masalah serius. Tanpa pikir panjang, ia menelepon Pak Basuki. Pak Basuki adalah insinyur sipil kawakan, sahabat almarhum ayahnya. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang Fanya percayai di dunia ini. Ia menceritakan temuannya, dan Pak Basuki berjanji akan datang memeriksanya sore itu juga. Demi almarhum ayahmu, Fanya. Bapak akan pastikan rumahmu aman, ujarnya di telepon. Sore itu, Pak Basuki datang membawa berbagai peralatan yang tidak Fanya mengerti. Ia memeriksa retakan itu, mengetuk-ngetuk dinding, menggunakan alat pengukur laser, dan mengambil sampel tanah dari taman. Wajahnya yang biasanya ramah, kini terlihat sangat serius. Setelah 2 jam berkeliling dan mencatat, ia duduk di meja makan. Fanya menyuguhkan teh hangat dengan tangan sedikit gemetar. Fanya, Pak Basuki memulai dengan suara pelan, Bapak tidak akan berbasa-basi. Ini kabar yang sangat buruk. Fanya menahan napas. Rumah ini, lanjut Pak Basuki sambil menunjuk ke lantai, dibangun di atas tanah gerak. Ayahmu mungkin tidak tahu ini saat membelinya dulu. Kontur tanah di area ini ternyata tidak stabil. Pergerakan tanah halus selama bertahun-tahun telah menggeser fondasimu. Apa-apa itu bisa diperbaiki, Pak? Tanya Fanya. Pak Basuki menggeleng pelan. Bisa, tapi biayanya akan lebih mahal daripada kamu membangun rumah baru dari nol. Ini bukan sekadar retak, Fanya. Fondasinya sudah patah. Ini bom waktu. Bapak tidak bisa prediksi kapan. Tapi satu guncangan gempa kecil atau hujan deras yang terus-menerus bisa membuatnya ambruk. Rumah ini secara teknis sudah tidak layak huni. Fanya merasakan lantai di bawah kakinya seolah ikut bergerak. Rumah kenangan ibu kandungnya akan hancur, air matanya mulai menggenang. Ia menangis. Bukan hanya karena rumah itu, tapi karena merasa ini adalah puncak dari segala kemalangan yang ia tanggung. Pak Basuki menepuk pundaknya. Sabar, Enduk. Kamu harus kuat. Tapi ada satu hal. Ayahmu orang yang sangat teliti. Apa kamu punya asuransi rumah? Fanya terdiam sejenak, lalu teringat. Ayahnya memang mengurus semua asuransi. Ada, Pak. Asuransi lengkap, termasuk bencana alam. Mata Pak Basuki sedikit berbinar. Tanah gerak dan pergeseran tanah termasuk dalam kategori bencana geologi. Kamu bisa mengajukan klaim. Rumah ini mungkin hancur, Fanya, tapi kamu tidak harus kehilangan segalanya. Saat itulah, sebuah ide mulai terbentuk di benak Fanya. Ide yang dingin, tajam, dan terasa sangat adil. Ia bisa saja memberitahu Ibu Warti dan Diki. Tapi apa yang akan terjadi? Mereka akan panik. Mereka akan menuntut Fanya segera mencairkan asuransi. Dan begitu uang itu cair, mereka akan merampasnya. Mereka akan menyalahkannya atas runtuhnya rumah. Mereka akan tetap menjadikannya sapi perah, mungkin di rumah kontrakan baru yang Fanya bayar. Mereka tidak akan pernah melepaskannya. Tidak. Ini adalah kesempatannya untuk bebas. Pak Basuki, kata Fanya, menghapus air matanya. Wajahnya berubah tegas. Bisakah Bapak membantuku? Tolong rahasiakan ini. Bantu saya mengurus klaim asuransi ini, diam-diam. Pak Basuki menatap Fanya lama. Ia tahu persis bagaimana watak Ibu Warti. Ia tahu bagaimana Diki tumbuh menjadi parasit. Ia melihat perjuangan Fanya selama ini. Akhirnya, ia mengangguk. Bapak akan bantu. Ini namanya keadilan. 2 minggu berikutnya adalah operasi senyap. Fanya mengajukan klaim besar-besaran, didukung oleh laporan teknis Pak Basuki yang tak terbantahkan. Perusahaan asuransi, melihat risiko kerugian yang lebih besar jika rumah itu benar-benar runtuh dan menimpa bangunan lain, segera menyetujui klaim itu. Sejumlah uang yang sangat besar, jauh lebih besar dari 750 juta, ditransfer ke rekening pribadi Fanya. Minggu ketiga, Fanya membeli sebuah unit apartemen mewah di pusat kota atas namanya sendiri. Minggu keempat, ia mulai memindahkan barang-barangnya. Satu persatu. Ia bilang pada Ibu Warti bahwa ia sedang bersih-bersih gudang dan menyumbangkan baju-baju lama. Padahal, yang ia bawa adalah album foto ibu kandungnya,
perhiasan warisan, ijazah, sertifikat, dan semua dokumen penting. Ia hanya menyisakan perabot-perabot besar yang memang sudah ia relakan. Ia sengaja, lupa, menyimpan salinan sertifikat rumah, yang palsu, yang aslinya sudah ia amankan, di laci meja kerjanya. Ia tahu Ibu Warti sering menggeledah kamarnya saat ia bekerja. Ia tahu Diki sedang terjerat utang judi yang sangat besar. Ia mendengar Diki menangis memohon pada Ibu Warti di telepon tengah malam. Mereka putus asa. Dan Fanya tahu, orang yang putus asa akan melakukan hal nekat. Liburan, selama 2 minggu itu adalah alibinya. Ia perlu berada jauh saat semuanya terjadi. Ia perlu memberi mereka ruang dan kesempatan untuk menunjukkan sifat asli mereka. Ia sudah menyiapkan umpannya. Sebuah rumah kosong yang terlihat berharga, dan salinan sertifikat palsu yang mudah ditemukan. Ia tahu mereka akan memakannya. Ia hanya tidak menyangka mereka akan melakukannya secepat ini. Tawanya di ruang tamu tadi bukan tawa kegilaan. Itu adalah tawa kebebasan. Tawa seseorang yang baru saja melepaskan beban seberat 1000 ton dari pundaknya. Mereka mengira telah mendorongnya ke jurang. Padahal, mereka baru saja melompat masuk ke dalam jebakan yang Fanya siapkan. Pak Reksa menikmati kopi paginya di teras rumah baru yang ia yakini sebagai aset terbaiknya tahun ini. Lokasi premium, harga miring. 750 juta untuk rumah seluas ini di tengah kota, adalah sebuah perampokan di siang bolong. Ia tersenyum puas. Wanita penjual itu, Ibu Warti, jelas seorang amatir yang putus asa. Mudah sekali dinegosiasikan. Pak Reksa adalah seorang pebisnis ulung. Ia hidup dari memanfaatkan keputusasaan orang lain. Ia sudah berencana merenovasi sedikit rumah ini dan menjualnya kembali dengan harga 3 kali lipat. Ketenangannya terusik oleh kedatangan mobil Ibu Warti dan Diki. Mereka datang tanpa diundang, pagi-pagi sekali. Pak Reksa mengernyit. Ia tidak suka diganggu. Selamat pagi, Pak Reksa. Sapa Ibu Warti dengan nada riang yang dibuat-buat. Ia membawa sekotak kue basah. Sarapan, Pak. Anggap saja tanda terima kasih dari kami. Diki mengekor di belakang, matanya liar memandangi kemewahan di sekitarnya. Rumah ini jadi terlihat lebih berwibawa ya, Bu, kalau Bapak yang menempati, kata Diki, sebuah pujian murahan. Pak Reksa hanya mengangguk singkat, menerima kotak kue itu tanpa antusias. Ia tahu apa yang mereka inginkan. Ada apa? Katakan saja, ujarnya langsung ke inti masalah. Ibu Warti terkekeh. Bapak ini bisa saja. Kami hanya ingin bersilaturahmi. Sekaligus, barangkali, Diki ini kan sedang merintis usaha kecil-kecilan. Pak, siapa tahu Bapak ada. Usaha apa? Potong Pak Reksa, dingin. Ya apa saja, Pak. Yang penting modalnya. Belum selesai Diki bicara, suara klakson motor berhenti di depan gerbang. Seorang kurir berseragam resmi turun dan memanggil nama. Permisi. Dengan Bapak Reksa, pemilik baru dari Persil nomor 12. Pak Reksa berdiri. Saya sendiri. Kurir itu menyerahkan sebuah amplop coklat besar yang tebal. Ada stempel merah besar di sudutnya. Bertuliskan, penting dan segera, Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan. Perasaan Pak Reksa mendadak tidak enak. Ini bukan surat selamat datang dari kelurahan. Ia menandatangani tanda terima, dan kurir itu segera pergi. Surat apa itu, Pak? Tanya Ibu Warti, penasaran. Pak Reksa tidak menjawab. Ia merobek amplop itu dengan tergesa. Matanya memindai baris pertama surat resmi di dalamnya. Kepada YTH. Bapak Reksa, perihal, pemberitahuan peringatan bahaya struktur bangunan dan perintah pengosongan paksa. Darah Pak Reksa serasa berhenti mengalir. Ia membaca lanjutannya. Berdasarkan laporan Inspeksi Geoteknis Independen nomor 112 Gigaton 4 2025 oleh Insinyur Basuki, dan verifikasi lapangan oleh tim kami, ditemukan adanya ketidakstabilan tanah gerak, yang ekstrim di lokasi, telah terjadi kegagalan struktur fondasi yang masif. Bangunan dinyatakan tidak layak huni dan berbahaya bagi keselamatan. Pak Reksa terus membaca sampai bagian akhir, di mana kata-kata itu seolah melompat dari kertas dan menampar wajahnya. Diberikan tenggat waktu 3 hari, 72 jam, sejak surat ini diterima untuk mengosongkan bangunan secara total. Petugas akan melakukan penyegelan permanen pada hari. Hahaha, Diki tertawa. Surat apa itu, Pak? Aneh sekali. Ia merebut kertas itu dari tangan Pak Reksa yang gemetar. Wajah Diki langsung pucat. Bu, ini apa-apaan? Ibu Warti ikut membaca. Napasnya tercekat. Tidak mungkin. Ini pasti palsu. Ini pasti akal-akalan si Fanya. Dia tidak terima rumahnya dijual.
Dia mau merebut rumah ini kembali dari bapak. Diki mengangguk cepat, menyetujui ibunya. Benar, Pak Reksa. Fanya itu licik. Dia pasti membayar orang dinas tata kota untuk membuat surat palsu ini. Mana mungkin rumah semegah ini mau runtuh? Bapak jangan percaya. Pak Reksa menatap kedua orang di depannya. Matanya memicing. Ia ingin sekali percaya ucapan mereka. Tapi stempel di surat itu terlihat asli. Kop suratnya resmi. Dan yang paling mengganggunya, tawa Fanya kemarin. Tawa wanita itu. Selamat, Pak Reksa. Anda baru saja mendapatkan kesepakatan terbaik dalam hidup Anda. Diam, desis Pak Reksa. Tangannya gemetar, bukan karena takut, tapi karena amarah yang mulai membara. Ia mengeluarkan ponsel mahalnya. Ia tidak menelepon dinas tata kota. Ia menelepon pengacara pribadinya, Sanjaya, seorang pengacara korporat yang lihai. Sanjaya, saya ada di properti baru saya di Jalan Kenari. Saya kirimkan foto surat dari dinas tata kota. Saya mau kamu cek keabsahannya. Cek juga nama Insinyur Basuki. Cek nomor laporannya. Cek semuanya. Saya tidak mau tahu bagaimana caramu. Saya beri kamu waktu 5 menit. Pak Reksa mematikan telepon sebelum pengacaranya sempat menjawab. Ia mengirim foto-foto surat itu. 5 menit yang hening dan mencekam. Ibu Warti dan Diki berdiri kaku. Mereka saling pandang, keringat dingin mulai membasahi pelipis mereka. Mereka masih berharap ini adalah gertakan Fanya. Ponsel Pak Reksa berdering. Ia langsung mengangkatnya. Ya. Suara Sanjaya di seberang terdengar panik. Pak Reksa, segera keluar dari rumah itu. Cepat keluar. Surat itu 100% asli. Saya baru bicara langsung dengan Kepala Seksi Pengawasan Bangunan. Rumah itu sudah masuk daftar merah sebulan yang lalu. Laporan Insinyur Basuki itu benar. Fondasinya hancur total karena tanah gerak. Rumah itu bisa ambruk kapan saja. Pak, cepat keluar. Pak Reksa menutup telepon perlahan. Wajahnya tenang sekali. Ketenangan yang menakutkan. Ia menatap Ibu Warti, lalu Diki. 750 juta, ucapnya pelan, setiap kata penuh penekanan. Pak Reksa, itu pasti ada salah paham. Fanya. Ibu Warti mencoba membela diri, suaranya bergetar hebat. Uang saya, kata Pak Reksa, suaranya mulai naik. Kembalikan. Sekarang juga. Diki mundur selangkah. Tapi, Pak, uangnya sudah tidak ada. Sudah saya pakai untuk bayar utang. Saat itulah Pak Reksa meledak. Ia menyapu kotak kue dan cangkir kopi dari meja teras dengan satu gerakan tangan yang kasar. Pecahan keramik dan kue berhamburan di lantai. Saya tidak peduli. Raungnya, wajahnya merah padam. Kalian berdua penipu. Beraninya kalian menjual rumah runtuh padaku. Ia menunjuk lurus ke wajah Ibu Warti. Saya tidak mau tahu urusan kalian dengan Fanya. Urusan saya dengan kalian. Uang saya 750 juta. Saya beri kalian waktu 24 jam. 24 jam. Kembalikan setiap rupiahnya ke rekening saya. Tapi kami tidak punya uang sebanyak itu lagi, Pak, jerit Ibu Warti, panik. Kalau begitu, desis Pak Reksa, saya pastikan kalian berdua membusuk di penjara atas tuduhan penipuan terencana. Saya akan sita semua yang kalian miliki. Sekarang, pergi dari rumah saya. Ibu Warti dan Diki lari terbirit-birit menuju mobil mereka. Mereka membeku ketakutan. Uangnya sudah lenyap. Fanya menghilang entah kemana. Dan mereka baru saja membuat musuh yang sangat kuat. Mereka terkurung di dalam rumah yang akan runtuh bersama seorang pria yang baru saja mereka tipu habis-habisan. 24 jam terasa seperti hukuman mati. Ibu Warti dan Diki tidak bisa tidur. Mereka menghabiskan malam itu dengan panik, menelepon setiap kerabat jauh yang mereka kenal. Jawabannya selalu sama, 750 juta? Kamu gila? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Beberapa kerabat yang lebih jujur langsung menutup telepon begitu mendengar nama Diki. Reputasinya sebagai penjudi bermasalah sudah tersebar luas. Mereka mencoba mencari Fanya di tempat kerjanya, tapi Satpam mengatakan Fanya sedang mengambil cuti panjang. Mereka tidak tahu Fanya sudah mengundurkan diri sebulan lalu, tepat setelah uang asuransinya cair. Mereka buntu. Tidak ada jalan keluar. Uang itu sudah lenyap, ditelan oleh rentenir dan bandar judi yang Diki utangi. Pagi menjelang siang, tenggat waktu 24 jam itu habis. Ponsel Ibu Warti berdering. Nomor tidak dikenal. Dengan tangan gemetar, ia mengangkatnya. Suara dingin dan profesional terdengar. Dengan Ibu Warti, saya Sanjaya,
pengacara dari Bapak Reksa. Klien saya menunggu Anda di kantor polisi pusat. Sekarang. Jantung Ibu Warti terasa jatuh ke lantai. Kantor polisi? Tapi kami. Klien saya sudah membuat laporan polisi resmi atas tindak pidana penipuan terencana. Jika Anda tidak datang dalam 1 jam, surat perintah penjemputan paksa akan dikeluarkan. Itu hanya akan memperburuk situasi Anda, kata Sanjaya, lalu menutup telepon. Ibu Warti dan Diki tidak punya pilihan. Dengan pakaian yang sama dengan yang mereka kenakan kemarin, wajah kuyu dan mata memerah, mereka pergi ke kantor polisi. Ini adalah mimpi buruk. Di lobi, Sanjaya, seorang pria muda berjas mahal, sudah menunggu. Ia mengantar mereka ke sebuah ruang interogasi. Di dalamnya, sudah ada Pak Reksa, duduk dengan wajah sekeras batu, dan 2 orang penyidik berseragam. Silakan duduk, kata penyidik itu, nadanya datar. Pak Reksa tidak membuang waktu. Uang saya, di mana? Ibu Warti mulai menangis. Pak, beri kami waktu. Kami akan cari, kami akan. Waktu kalian sudah habis, bentak Pak Reksa. Kalian menjual rumah rongsokan padaku. Rumah yang mau ambruk. Kalian pikir saya bodoh? Bukan kami yang tahu, Pak. Diki tiba-tiba angkat bicara, berusaha membela diri. Ini semua pasti ulah Fanya. Kakak tiri saya. Dia yang menjebak kami. Dia pasti tahu rumah itu rusak. Makanya dia pergi berlibur. Dia sengaja membiarkan kami menjualnya. Dia jahat, Pak. Dia yang harusnya bertanggung jawab. Ibu Warti mengangguk cepat, menyambar alibi itu. Benar, Pak Polisi. Benar. Fanya yang merencanakan ini. Dia tidak terima kami hidup senang. Dia iri dengan Diki. Dia menjebak kami. Bapak harusnya menangkap dia, bukan kami. Kedua penyidik saling pandang. Salah satu penyidik yang lebih tua menatap Ibu Warti dengan tajam. Sebentar, Ibu. Tadi Anda bilang, Fanya adalah kakak tiri, Diki. Benar? Seru Ibu Warti, merasa di atas angin. Penyidik itu melanjutkan. Jadi, Fanya itu anak siapa? Dan ibu ini siapanya? Ibu Warti, dalam kepanikannya, tidak melihat kemana arah pertanyaan ini. Ia hanya ingin menjatuhkan Fanya. Dia anak istri pertama suami saya. Saya ini ibu tirinya. Ayahnya memungut saya dan menikahi saya setelah ibu kandungnya meninggal. Saya yang merawat Fanya sejak dia umur 4 tahun. Ruangan itu mendadak hening. Pak Reksa membeku. Pengacaranya, Sanjaya, yang tadinya hanya menyimak, tiba-tiba mencondongkan tubuh ke depan. Matanya berbinar. Ibu Warti, kata Sanjaya pelan, suaranya seperti sutra. Anda bilang Anda ibu tirinya. Lalu, siapa yang namanya tertera di akta jual beli kemarin? Siapa yang tanda tangan sebagai penjual? Ibu Warti tertegun. Ia merasa ada yang salah. Saya. Tentu saja saya. Saya kan istri almarhum. Saya ibunya. Ibu tirinya, koreksi Sanjaya. Bukan ibunya. Apa bedanya? Sentak Ibu Warti, mulai defensif. Bedanya sangat besar, Ibu, kata penyidik itu. Status hukum Anda atas aset almarhum suami Anda bergantung penuh pada surat wasiat. Dan jika Fanya adalah anak kandung, dia adalah ahli waris utama. Penyidik itu menatap Sanjaya. Sanjaya tersenyum tipis. Pak Reksa, sepertinya kasus ini jauh lebih besar dari yang kita duga. Ini bukan lagi sekadar penipuan kondisi bangunan. Ia menoleh ke Ibu Warti dan Diki. Kalian baru saja mengaku di depan polisi bahwa kalian menjual properti yang bukan milik kalian. Wajah Diki pucat pasi. Apa maksudmu? Ibu saya kan berhak. Berhak atas apa? Tanya Sanjaya, tajam. Kami sudah melakukan pengecekan cepat ke Badan Pertanahan Nasional pagi ini. Nama pemilik sah rumah itu masih atas nama almarhum suami Anda. Artinya, penjualan harus melalui persetujuan semua ahli waris yang sah. Dan ahli waris utamanya adalah Fanya. Pertanyaannya, apakah Fanya ikut menandatangani akta jual beli itu? Ibu Warti tidak bisa menjawab. Mulutnya terkunci. Tentu saja tidak, lanjut Sanjaya. Kalian menjualnya saat dia liburan. Yang artinya, ia menatap penyidik. Klien saya tidak hanya menjadi korban penipuan. Klien saya telah membeli properti berdasarkan dokumen yang dipalsukan. Penipuan dan pemalsuan dokumen, kata penyidik itu, mencatat di berkasnya. Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara. Ditambah pasal penipuan, 378,
4 tahun. Ini kejahatan serius. Ibu Warti akhirnya sadar. Ia telah menggali lubangnya sendiri. Dengan teriakannya tadi, ia baru saja mengkonfirmasi kejahatannya sendiri. Tidak. Saya tidak memalsukan. Saya. Fanya menipu kami. Hentikan, kata Pak Reksa. Amarahnya kini begitu dingin. Ia sadar 750 jutanya mungkin tidak akan kembali. Tapi ia bisa mendapatkan sesuatu yang lain. Kepuasan. Saya tidak peduli lagi. Saya mau mereka berdua diproses. Penipuan. Pemalsuan. Apapun itu. Penjarakan mereka. Penyidik itu mengangguk. Baik, Pak. Laporan Anda kami terima. Ibu Warti, Diki, kalian berdua akan kami tahan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kalian sekarang berstatus sebagai tersangka. Tidak. Diki. Tolong Ibu. Jerit Ibu Warti histeris saat seorang petugas wanita mendekatinya. Diki sendiri sudah terkulai lemas di kursinya, terlalu syok untuk bereaksi. 2 jam kemudian, Fanya melangkah masuk ke kantor polisi yang sama. Ia tidak datang dengan panik atau diborgol. Ia datang sebagai tamu, diantar oleh Pak Basuki. Ia telah menerima telepon dari penyidik, yang setelah memeriksa data kependudukan, mengidentifikasinya sebagai ahli waris sah dan korban utama dari kasus ini. Ia diminta datang untuk memberikan keterangan sebagai saksi pelapor. Fanya duduk di ruangan yang berbeda, ruang khusus saksi, jauh lebih nyaman. Di depannya duduk penyidik yang tadi menangani Ibu Warti, serta Sanjaya, pengacara Pak Reksa. Pak Reksa sendiri menunggu di luar, terlalu marah untuk melihat wajah Fanya yang ia yakini juga terlibat. Mbak Fanya, terima kasih sudah datang, kata penyidik itu. Kami sedang menangani kasus penipuan jual beli rumah di Jalan Kenari. Pelapornya Pak Reksa. Terlapornya adalah Ibu Warti dan saudara Diki. Fanya mengangguk pelan. Hijabnya yang berwarna krem membingkai wajahnya yang tenang. Saya mengerti, Pak. Ibu Warti mengaku bahwa beliau adalah ibu tiri Anda. Bisa Anda konfirmasi? Benar, Pak, jawab Fanya. Ayah saya, almarhum Bapak Aris, menikahi Ibu Warti saat saya berusia 4 tahun, tidak lama setelah ibu kandung saya meninggal dunia. Diki adalah adik tiri saya. Sanjaya yang dari tadi mengamati, kini angkat bicara. Mbak Fanya, kami di sini untuk meluruskan status kepemilikan rumah tersebut. Ibu Warti menandatangani akta jual beli sebagai pemilik. Apakah Anda memberikan kuasa kepadanya? Fanya tersenyum tipis. Tidak, Pak. Saya tidak pernah memberikan kuasa apapun. Berarti dia bertindak ilegal. Tapi kami perlu bukti status kepemilikan Anda. Apa Anda memilikinya? Tanya Sanjaya. Tentu, kata Fanya. Ia membuka tas kerjanya yang rapi. Ia tidak membawa koper. Tapi tas ini berisi semua senjata miliknya. Saya tahu hari ini akan datang. Saya sudah menyiapkannya. Fanya mengeluarkan sebuah map tebal. Ia meletakkannya di meja, tepat di antara penyidik dan Sanjaya. Pertama, katanya, mengeluarkan dokumen pertama. Ini adalah salinan sah sertifikat hak milik rumah di Jalan Kenari. Atas nama ayah saya, Bapak Aris. Penyidik itu mengangguk. Ya, ini sesuai dengan data kami. Kedua, lanjut Fanya, mengeluarkan dokumen yang lebih tebal dan bersegel notaris. Ini adalah surat wasiat asli almarhum ayah saya, yang dibacakan 5 tahun lalu. Bapak bisa membacanya di halaman 3, poin kedua. Sanjaya mengambil dokumen itu, matanya memindai dengan cepat. Ia membacakan poin itu dengan suara pelan. Harta berupa rumah dan tanah di Jalan Kenari nomor 12, adalah aset yang dibeli murni menggunakan dana warisan dari almarhumah istri pertama saya, Ibu Anissa. Ibu kandung Fanya. Sanjaya berhenti sejenak, matanya melebar. Ia mengerti. Fanya melanjutkan. Oleh karena itu, di poin ketiga, ayah saya menulis. Sanjaya kembali membaca, suaranya lebih keras. Maka rumah dan tanah tersebut saya wariskan sepenuhnya, 100%, kepada putri kandung saya satu-satunya, Fanya Anissa Putri. Ruangan itu hening. Lalu, tanya penyidik itu, apa yang didapat oleh Ibu Warti dan Diki? Fanya membalik ke halaman berikutnya. Mereka mendapat aset lain, berupa uang tunai dan 2 bidang tanah di desa. Dan untuk rumah di Jalan Kenari, wasiat ayah saya menyebutkan. Istri saya, Ibu Warti, dan putranya, Diki, diperbolehkan untuk tinggal dan menumpang di rumah tersebut, selama putri saya, Fanya, masih mengizinkannya. Penyidik itu bersandar di kursinya. Jadi, mereka tidak punya hak milik sama sekali.
Mereka hanya menumpang. Tepat, Pak, kata Fanya. Sanjaya menutup map itu. Wajahnya pucat. Kliennya, Pak Reksa, dalam masalah besar. Mbak Fanya, katanya hati-hati. Ini berarti, akta jual beli yang dipegang klien saya, 100% tidak sah. Oh, ilegal. Benar, kata Fanya. Ini berarti, lanjut Sanjaya, secara hukum, rumah itu masih milik Anda. Tidak pernah terjadi transaksi. Benar, kata Fanya lagi. Dan uang 750 juta yang dibayarkan klien saya. Itu adalah urusan antara Pak Reksa dengan Ibu Warti, potong Fanya dengan lembut namun tegas. Itu adalah uang yang Pak Reksa berikan kepada seorang penipu. Uang itu tidak ada hubungannya dengan saya, atau dengan rumah saya. Sanjaya akhirnya mengerti. Fanya tidak menjebak siapapun. Ia hanya membiarkan para penjahat beraksi. Dan mereka beraksi dengan sempurna. Ibu Warti dan Diki kini menghadapi tuntutan berlapis. Penipuan terhadap Pak Reksa, dan pemalsuan dokumen serta penjualan aset ilegal milik Fanya. Penyidik itu berdeham. Mbak Fanya, dengan bukti ini, Anda adalah korban utamanya. Apakah Anda ingin mengajukan tuntutan resmi atas pemalsuan surat dan penjualan properti Anda secara ilegal? Fanya menatap lurus ke depan. Ia memikirkan semua tahun-tahun ia diperas. Semua hinaan yang ia terima. Semua air mata yang ia sembunyikan. Ya, Pak, katanya dengan suara mantap. Saya ingin menuntut mereka. Saya ingin keadilan. Sanjaya, pengacara Pak Reksa, keluar dari ruang pemeriksaan saksi dengan wajah yang sulit diartikan. Ia merapikan dasinya yang mahal, meski tangannya terasa sedikit gemetar. Kliennya, Pak Reksa, sedang menunggunya di koridor lobi, mondar-mandir seperti singa dalam kandang. Begitu melihat pengacaranya, Pak Reksa langsung menghampiri. Bagaimana, Sanjaya? Apa kata polisi? Kenapa wanita itu diperlakukan seperti saksi? Dia jelas berkomplot dengan mereka. Dia menjebakku. Tuduh Pak Reksa dengan suara tertahan, tidak ingin membuat keributan di kantor polisi. Sanjaya menarik napas dalam-dalam. Pak, katanya dengan suara pelan dan serius. Kita dalam masalah yang jauh lebih besar dari yang kita duga. Duduk dulu, Pak. Mereka duduk di kursi tunggu yang keras. Pak Reksa menatap pengacaranya dengan tidak sabar. Pak, lanjut Sanjaya, uang 750 juta itu, anggap saja hilang. Apa maksudmu hilang? Bentak Pak Reksa. Kita akan menuntut mereka. Kita sita rumah itu. Jual, dan uangku kembali. Sanjaya menggeleng pelan. Itu masalahnya, Pak. Kita tidak bisa menyita rumah itu. Kenapa tidak bisa? Aku sudah membayarnya. Aku punya akta jual beli. Akta jual beli itu, kata Sanjaya, tidak lebih berharga dari kertas tisu bekas. Itu dokumen palsu. Pak Reksa membeku. Palsu. Wanita itu, Fanya, jelas Sanjaya, baru saja menunjukkan buktinya kepada polisi. Dia membawa surat wasiat asli ayahnya, yang disahkan notaris. Di dalam surat itu tertulis dengan sangat jelas. Rumah di Jalan Kenari 100% diwariskan kepadanya. Rumah itu dibeli menggunakan warisan dari ibu kandung Fanya. Ibu Warti dan Diki tidak memiliki hak 1 cm pun atas tanah itu. Wasiat itu hanya menyatakan mereka diperbolehkan menumpang atas izin Fanya. Pak Reksa terdiam. Otaknya yang cepat dalam berbisnis segera mencerna informasi itu. Jika wasiat itu asli, dan Fanya adalah pemilik sah berarti wanita yang ia temui di teras kemarin. Saya telah membeli dari orang yang tidak punya hak menjual, desis Pak Reksa, nyaris tak terdengar. Tepat, konfirmasi Sanjaya. Ibu Warti melakukan pemalsuan dokumen dan tanda tangan untuk membuat akta jual beli. Dia menjual properti yang bukan miliknya. Anda tidak membeli rumah, Pak. Anda memberikan 750 juta kepada seorang penipu ulung. Amarah Pak Reksa yang tadinya meledak-ledak kini berubah menjadi dingin yang mematikan. Ia sadar ia telah ditipu 2 kali. Pertama, ia membeli rumah yang akan runtuh. Kedua, ia membelinya dari penjual palsu. Ia tidak punya rumah. Dan ia tidak punya uang. Wanita muda berhijab yang kemarin ia remehkan, yang ia kira bagian dari komplotan, ternyata adalah pemilik sah satu-satunya. Tawa wanita itu kemarin, semoga Anda betah. Itu bukan ejekan. Itu adalah ucapan selamat datang di neraka yang ia ciptakan sendiri. Mereka, kata Pak Reksa. Ibu Warti dan Diki, mereka harus membayar ini. Oh, mereka akan membayar, Pak, kata Sanjaya. Situasi mereka baru saja bertambah buruk.
Sangat buruk. Di ruang interogasi lain, Ibu Warti dan Diki didudukan kembali di depan penyidik. Kali ini, suasananya jauh lebih tegang. Ibu Warti, Saudara Diki, penyidik memulai, kami telah menerima laporan resmi kedua. Kali ini, pelapornya adalah korban utama, pemilik sah rumah, Mbak Fanya Anissa Putri. Wajah Ibu Warti langsung memucat. Apa maksud Bapak? Aku juga korban. Dia menjebakku. Penyidik itu mengabaikan teriakannya. Ia meletakkan salinan surat wasiat di atas meja. Kami sudah memverifikasi dokumen ini. Ini adalah surat wasiat sah almarhum suami Anda. Di sini tertulis jelas, rumah itu adalah milik Mbak Fanya. Ibu Warti menatap dokumen itu seolah itu adalah ular berbisa. Ia tidak pernah tahu isi detail wasiat itu. Almarhum suaminya hanya memberitahunya bahwa Fanya yang mewarisi rumah. Tapi ia tidak pernah tahu alasan dibaliknya atau fakta bahwa ia hanya menumpang. Itu tidak mungkin. Itu palsu. Fanya pasti memalsukannya, jerit Ibu Warti. Kami sudah mengecek ke notaris yang bersangkutan, Bu. Dokumen ini asli, kata penyidik itu dengan tenang. Yang palsu adalah akta jual beli yang Anda gunakan untuk menipu Pak Reksa. Anda tahu rumah itu bukan milik Anda, tapi Anda tetap menjualnya. Anda memalsukan tanda tangan ahli waris yang sah. Diki, yang sejak tadi diam gemetar, tiba-tiba meledak. Ia menunjuk ibunya. Ini semua ide ibu. Aku tidak tahu apa-apa soal wasiat. Aku tidak tahu rumah itu bukan milik kita. Ibu yang bilang rumah itu milik kita bersama. Ibu yang mengurus notaris. Ibu yang tanda tangan. Aku cuma butuh uang untuk bayar utang. Dia yang merencanakannya. Diki, anak kurang ajar kamu. Pekik Ibu Warti, tidak percaya putranya mengkhianatinya. Kamu yang merengek-rengek minta uang. Kamu yang membawaku ke rentenir. Kalau bukan karena utang judimu, semua ini tidak akan terjadi. Tapi ibu yang mau, ibu juga benci sama Fanya. Ibu yang bilang ini kesempatan kita untuk menyingkirkan dia dan hidup kaya. Balas Diki. Cukup, bentak penyidik itu, menggebrak meja. Kalian berdua sama saja. Kalian pikir kami bodoh? Kalian bersekongkol. Satu butuh uang, satu serakah ingin menguasai harta anak tiri. Penyidik itu berdiri. Kalian berdua ditahan atas dua laporan terpisah. Pertama, dari Pak Reksa, atas penipuan terencana pasal 378, dengan kerugian 750 juta rupiah. Kedua, dari Mbak Fanya, atas pemalsuan dokumen pasal 263 dan penjualan aset ilegal. Kalian akan menghadapi tuntutan berlapis. Silakan hubungi pengacara kalian. Pemeriksaan selesai. Dua petugas masuk. Ibu Warti menangis histeris, meronta-ronta saat dibawa pergi. Diki hanya terkulai lemas, wajahnya kosong, menyadari hidupnya sudah berakhir. Sementara itu, di lobi, Fanya dan Pak Basuki berjalan keluar. Langkah Fanya ringan. Ia telah menyelesaikan berita acara pemeriksaan, BAP, sebagai saksi pelapor. Saat melewati pintu utama, ia berpapasan dengan Pak Reksa yang masih duduk termenung di kursi tunggu. Pria yang kemarin begitu angkuh, kini terlihat seperti pria tua yang kalah. Mata mereka bertemu. Pak Reksa tidak lagi menatapnya dengan amarah. Hanya ada tatapan kosong, penuh penyesalan, dan mungkin sedikit kekaguman yang enggan ia akui. Ia sadar, wanita muda di depannya ini jauh lebih cerdas darinya. Fanya tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk singkat, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa urusan mereka telah selesai. Kemudian, ia melangkah keluar dari kantor polisi, menuju udara sore yang segar. Ia bebas. Beberapa hari berlalu. Fanya mulai menata kehidupannya di apartemen barunya. Tempat itu tenang, bersih, dan yang terpenting, aman. Tidak ada lagi Ibu Warti yang menggedor pintu kamarnya untuk minta uang. Tidak ada lagi Diki yang pulang mabuk di tengah malam. Hanya ada suara angin dan pemandangan kota dari jendela kacanya yang besar. Ia mulai mencari pekerjaan baru, mengirimkan beberapa lamaran ke perusahaan besar. Dengan kualifikasi dan pengalamannya, ia yakin tidak akan lama untuk memulai lagi. Suatu sore, ponselnya berdering. Nomor Sanjaya, pengacara Pak Reksa. Fanya sedikit terkejut, tapi ia mengangkatnya. Selamat sore, Mbak Fanya. Maaf mengganggu waktu istirahat Anda, sapa Sanjaya. Nada suaranya kini penuh hormat. Sangat berbeda dari pertemuan pertama mereka. Sore, Pak Sanjaya. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak. Saya sedang mewakili klien saya, Pak Reksa, dalam proses hukum melawan Ibu Warti dan Diki. Tuntutan pidana dari Anda dan Pak Reksa sudah sangat kuat.
Tapi kami juga sedang mempersiapkan tuntutan perdata untuk mencoba menyita aset apapun yang mungkin mereka miliki, untuk mengembalikan kerugian klien saya. Meskipun kami tahu kemungkinannya kecil. Lalu, tanya Fanya. Pengacara yang ditunjuk negara untuk Ibu Warti, lanjut Sanjaya, mencoba membangun narasi bahwa kliennya, hilaf, dan terdesak. Bahwa Diki adalah biang keladinya, dan Ibu Warti hanya seorang ibu yang panik dan tidak mengerti hukum. Mereka mencoba meyakinkan hakim bahwa ini bukan penipuan, terencana. Fanya tertawa kecil. Hilaf? Mereka sangat terencana, Pak. Saya tahu. Penyidik juga tahu. Tapi di pengadilan, kita butuh bukti yang tak terbantahkan. Sesuatu yang menunjukkan niat jahat mereka sejak awal. Sesuatu yang membuktikan bahwa mereka tahu apa yang mereka lakukan. Sanjaya terdengar ragu. Saya hanya ingin bertanya, apakah Anda mungkin memiliki sesuatu lagi? Rekaman percakapan? Pesan teks? Apa saja? Fanya terdiam sejenak. Ia berjalan ke laci meja kerjanya. Ia tidak perlu membantu Pak Reksa. Pak Reksa adalah orang serakah yang terjerat oleh keserakahannya sendiri. Tapi, membantu Pak Reksa berarti memastikan Ibu Warti dan Diki mendapatkan hukuman maksimal. Dan itulah yang Fanya inginkan. Keadilan penuh. Saya ada sesuatu yang lebih baik, kata Fanya. Saya memasang beberapa kamera pengawas tersembunyi di rumah itu sebulan sebelum saya pergi. Untuk berjaga-jaga. Saya belum sempat memeriksanya. Tapi saya rasa, rekamannya tersimpan di cloud. Sanjaya di seberang telepon terdengar menahan napas. Mbak Fanya itu bisa menjadi segalanya. Saya akan mengunduh rekaman dari tanggal-tanggal krusial. Saya akan kirimkan tautannya kepada Anda dan Pak Penyidik, kata Fanya. 1 jam kemudian, di ruang rapat di kantor polisi, penyidik utama, Sanjaya, dan Pak Reksa yang dipanggil khusus, duduk menghadap laptop. Fanya tidak ada di sana. Ia hanya mengirimkan tautan video. Mereka menekan tombol, putar. Rekaman pertama adalah dari kamera yang terpasang di sudut ruang kerja Fanya. Tanggalnya 3 minggu lalu. Video itu menunjukkan Ibu Warti dan Diki masuk. Mereka jelas sedang menggeledah. Di mana dia simpan sertifikatnya? Terdengar suara Ibu Warti. Cari di laci meja. Fanya si pelit itu pasti menyimpannya di sana, sahut Diki. Diki membongkar laci dan bersorak. Dapat, Bu. Ini dia, sertifikatnya. Ia mengangkat salinan, palsu, yang sengaja Fanya tinggalkan. Rekaman kedua adalah yang paling mematikan. Kamera di ruang makan. Tanggalnya 2 minggu lalu. Ibu Warti dan Diki duduk semeja dengan seorang pria asing yang tampak licik, yang mereka panggil Pak Notaris. Yang penting prosesnya cepat, Pak, kata Diki. Kami butuh uangnya minggu depan. Urusan Fanya gampang, dia sedang di luar negeri. Pria itu mengangguk. Bisa diatur. Tapi tanda tangan di akta jual beli harus identik. Kalian yakin bisa? Ibu Warti tertawa. Serahkan pada saya. Saya sudah hafal tanda tangan anak itu. Rekaman itu dengan jelas menunjukkan Ibu Warti mengambil selembar kertas dan pulpen. Ia berlatih meniru tanda tangan Fanya, membandingkannya dengan rapor sekolah Fanya yang ia ambil dari lemari. Lihat, sempurna, kan? Dia tidak akan pernah tahu. Pak Reksa memejamkan matanya. Itu adalah bukti pemalsuan yang tak terbantahkan. Rekaman ketiga adalah dari ruang tamu. Tanggalnya sehari setelah Pak Reksa mentransfer uang. Ibu Warti dan Diki sedang merayakannya. Diki mengangkat gelas sirupnya. 750 juta, Bu. Akhirnya, kita kaya. Utangku lunas dan masih ada sisa banyak. Ibu Warti tertawa lepas, tawa yang sama sekali berbeda dari citra ibu yang ia tampilkan. Rasakan sifanya itu. Biarkan dia pulang. Biarkan dia kaget. Siapa suruh dia pelit jadi anak tiri? Mulai sekarang, kita yang pegang kendali. Diki menambahkan dengan nada mengejek. Biarkan dia jadi gelandangan. Si anak pembawa sial itu akhirnya pergi juga dari rumah ini. Hahaha. Video berhenti. Ruangan itu hening. Wajah penyidik mengeras. Ini adalah peti mati untuk kasus pembelaan Ibu Warti. Bukti ini menunjukkan niat jahat, mens rea, yang jelas, perencanaan yang matang, dan persekongkolan aktif. Tidak ada lagi cerita, hilaf, atau terdesak. Ini adalah kejahatan yang didasari keserakahan dan kebencian. Sanjaya menoleh ke Pak Reksa. Pak, kita menang. Mereka tamat. Penyidik itu menyimpan salinan video itu ke dalam arsip barang bukti. Dengan ini,
Sindikat notaris bodong itu juga akan kami sikat. Terima kasih. Jauh di apartemennya, Fanya menutup laptopnya. Ia tidak perlu melihat rekaman itu. Ia sudah tahu apa isinya. Ia hanya perlu memastikan bahwa keadilan menemukan jalannya sendiri. Dan kini, ia yakin, keadilan itu tidak akan bisa dibelokkan lagi. Ruang sidang itu terasa pengap dan tegang. Ini adalah hari persidangan utama, hari di mana semua bukti akan dibuka. Fanya, mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dan hijab yang serasi, duduk di kursi saksi korban. Ia tampak tenang, tangannya terkepal di pangkuannya, bukan karena takut, tapi untuk menyalurkan emosi. Di seberang ruangan, di kursi terdakwa, duduk Ibu Warti dan Diki. Penampilan mereka sangat kontras dibanding saat terakhir Fanya melihat mereka di rumah. Ibu Warti, yang biasanya angkuh dengan daster mahal dan perhiasan, kini tampak kuyu dalam balutan kemeja putih tahanan yang kebesaran. Wajahnya sembab dan pucat. Diki, di sebelahnya, lebih banyak menunduk, rambutnya acak-acakan, raut wajahnya menyiratkan ketakutan yang dalam. Pak Reksa juga hadir, duduk di barisan depan. Ia tidak lagi terlihat marah, hanya lelah dan penuh perhitungan. Ia datang untuk memastikan dua orang yang telah merampas 750 juta darinya mendapatkan ganjaran. Pengacaranya, Sanjaya, duduk di sampingnya, tumpukan berkas tebal siap di atas meja. Pengacara yang ditunjuk negara untuk Ibu Warti dan Diki adalah seorang pria muda yang tampak tertekan. Ia tahu ia memegang kartu yang buruk. Sidang dimulai. Jaksa penuntut umum memanggil saksi pertama, Pak Reksa. Pak Reksa berjalan ke podium, bersumpah, lalu menceritakan kronologi kejadian dari sisinya. Ia menceritakan bagaimana ia ditawari rumah itu oleh Diki, bagaimana Ibu Warti meyakinkannya bahwa rumah itu milik mereka, bagaimana proses negosiasi berjalan, dan bagaimana ia mentransfer lunas 750 juta. Saya akui, Yang Mulia, kata Pak Reksa dengan suara berat, saya tergiur harga murah. Itu keteledoran saya. Tapi saya tidak pernah menyangka akan ditipu sebegini kejinya. Mereka tidak hanya menjual rumah, mereka menjual rongsokan yang hampir membunuh saya. Surat dari Dinas Tata Kota itu tiba sehari setelah saya menempati rumah. Pengacara Ibu Warti mencoba melakukan pembelaan. Apakah klien saya, Ibu Warti, pernah menyebutkan bahwa rumah itu rusak? Tidak, bentak Pak Reksa. Dia bilang rumah itu terawat baik, hanya perlu sedikit cat. Itu penipuan. Saksi kedua adalah Fanya. Ia melangkah ke podium dengan anggun. Suaranya jelas dan mantap saat ia bersumpah. Jaksa memintanya menceritakan versinya. Yang Mulia, Fanya memulai, saya adalah pemilik sah satu-satunya dari rumah di Jalan Kenari nomor 12. Rumah itu adalah warisan dari almarhumah ibu kandung saya, yang dibeli oleh ayah saya untuk saya. Ia lalu menyerahkan salinan wasiat asli dan sertifikat kepemilikan. Ibu Warti adalah ibu tiri saya, dan Diki adalah adik tiri saya. Wasiat ayah saya dengan jelas menyatakan mereka hanya diperbolehkan menumpang, atas izin saya. Ruang sidang sedikit riuh. Pengacara Ibu Warti mencoba menyela. Keberatan, Yang Mulia. Saksi memiliki niat buruk. Dia tahu rumah itu akan dijual, tapi dia diam saja. Dia menjebak klien saya. Fanya menatap lurus ke arah pengacara itu, tidak gentar. Saya tidak menjebak siapapun, katanya dengan tenang. Saya hanya mengamankan diri saya. Selama bertahun-tahun saya hidup bersama mereka, saya terus-menerus diperas. Uang hasil kerja keras saya habis untuk membiayai gaya hidup mereka dan utang judi Diki. Saya dihina di rumah saya sendiri. Saya tahu, jika saya memberitahu mereka bahwa rumah itu akan runtuh dan saya mendapat uang asuransi, mereka akan merampas uang itu, sama seperti mereka merampas gaji saya setiap bulan. Pergi, berlibur, adalah satu-satunya cara saya untuk melepaskan diri dari siklus kekerasan mental dan finansial itu. Pernyataan Fanya yang jujur dan penuh luka itu membungkam seisi ruangan. Pak Reksa menatap Fanya dengan pandangan baru. Ia tidak lagi melihat wanita ini sebagai bagian dari komplotan, tapi sebagai sesama korban. Jaksa penuntut lalu mengangkat sebuah flash disk. Yang Mulia, kami memiliki bukti terakhir yang akan menunjukkan niat jahat dan perencanaan matang dari kedua terdakwa. Layar besar di ruang sidang menyala. Pengacara Ibu Warti langsung berdiri. Keberatan, Yang Mulia. Bukti apa ini? Kami tidak. Bukti ini didapat secara sah dari sistem keamanan pribadi di dalam rumah korban, Yang Mulia, kata jaksa. Hakim mengibaskan tangannya, keberatan ditolak. Lanjutkan. Video pertama diputar. Ruang kerja Fanya. Ibu Warti dan Diki menggeledah. Penonton sidang melihat dengan mata kepala mereka sendiri,
bagaimana Diki menemukan salinan sertifikat dan Ibu Warti bersorak. Video kedua diputar. Ruang makan. Ibu Warti, Diki, dan notaris bodong. Suara mereka memenuhi ruangan. Yang penting prosesnya cepat. Pak, Fanya sedang di luar negeri. Serahkan pada saya. Saya sudah hafal tanda tangan anak itu. Ruang sidang terkesiap saat melihat Ibu Warti dengan sengaja berlatih memalsukan tanda tangan Fanya di atas kertas. Wajah Ibu Warti di kursi terdakwa kini tertunduk. Bahunya bergetar hebat. Kemudian, video ketiga. Video yang paling mematikan. Perayaan mereka di ruang tamu setelah uang Pak Reksa cair. 750 juta, Bu. Akhirnya, kita kaya. Rasakan sifanya itu. Biarkan dia pulang. Biarkan dia kaget. Siapa suruh dia pelit jadi anak tiri? Biarkan dia jadi gelandangan. Si anak pembawa sial itu akhirnya pergi juga dari rumah ini. Hahaha. Tawa Diki yang mengejek menggema di ruang sidang yang hening. Itu adalah tawa yang sama yang didengar Fanya saat ia baru pulang. Hakim memejamkan matanya sejenak. Wajahnya mengeras. Pak Reksa mengepalkan tinjunya di bawah meja. Saat video berhenti, semua simpati yang mungkin tersisa untuk Ibu Warti dan Diki lenyap seketika. Pembelaan, hilaf, atau terdesak, hancur berkeping-keping. Itu bukan kepanikan seorang ibu. Itu adalah keserakahan yang terencana. Itu adalah kejahatan yang didasari kebencian. Cukup, teriak Ibu Warti dari kursinya. Ia berdiri, histeris, menunjuk Diki. Ini semua salah dia. Dia yang menghasutku. Dia yang membawaku ke utang. Aku melakukan ini untuknya. Bohong. Balas Diki, ikut berdiri, matanya merah. Ibu yang serakah. Ibu yang benci Fanya sejak dulu. Ibu yang mau menguasai rumah itu. Aku cuma butuh uang. Ibu yang merencanakan semuanya. Diam, bentak hakim, menggebrak palunya. Kalian berdua, duduk. Suasana kacau balau. Ibu Warti dan Diki saling menyalahkan, saling berteriak, membongkar semua kebusukan mereka satu sama lain di depan hakim. Para penjaga harus menenangkan mereka. Hakim mengangkat tangannya. Sidang sudah sangat jelas. Bukti rekaman video dan pengakuan kedua terdakwa barusan sudah cukup. Sidang pembacaan vonis akan ditunda sampai lusa. Hakim mengetuk palunya. Ibu Warti jatuh pingsan di kursinya. Diki hanya menatap kosong ke depan, seolah jiwanya telah pergi. Fanya menarik napas panjang. Beban di dadanya terangkat. Akhirnya, topeng mereka terbuka di depan semua orang. 2 hari kemudian, ruang sidang kembali terisi. Kali ini, suasananya lebih suram. Ibu Warti dan Diki duduk dengan tangan terborgol di depan. Mereka tidak lagi memiliki energi untuk bertarung. Mereka hanya menunggu nasib. Fanya hadir, begitu pula Pak Reksa. Mereka ingin mendengar akhir dari cerita ini dengan telinga mereka sendiri. Hakim ketua masuk dan langsung membacakan putusannya. Ia berbicara panjang lebar, menguraikan setiap fakta persidangan. Ia menyebut kejahatan mereka, keji dan tidak berperi kemanusiaan. Kedua terdakwa, Ibu Warti dan saudara Diki, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berlapis. Suara hakim menggema. 1. Penipuan terencana terhadap saksi pelapor Bapak Reksa. 2. Pemalsuan dokumen dan penjualan aset ilegal milik saksi pelapor Fanya Anissa Putri. Hakim menatap langsung ke arah kedua terdakwa. Yang memberatkan, lanjutnya, adalah ketiadaan penyesalan. Bukti video dengan jelas menunjukkan niat jahat, keserakahan, dan kebencian yang mendalam terhadap korban, Fanya, yang notabene adalah anak tiri dan kakak tiri yang selama ini menafkahi kalian. Kalian tidak hanya merampas hartanya, kalian merayakan penderitaannya. Fanya memejamkan mata, merasakan keadilan akhirnya ditegakkan. Terdakwa Diki, kata hakim, atas perannya sebagai inisiator utang dan peserta aktif dalam penipuan, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun. Diki terperangah. 10 tahun. Terdakwa Ibu Warti, lanjut hakim, suaranya semakin berat, sebagai otak di balik pemalsuan dokumen, sebagai figur ibu yang seharusnya melindungi namun malah menghancurkan, dan atas perannya yang dominan dalam kejahatan ini, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun. Tidak. Ibu Warti menjerit histeris. Ia mencoba berdiri tapi ditahan oleh penjaga. Fanya. Fanya, ampuni ibu, nak, tolong. 15 tahun? Aku sudah tua. Fanya. Fanya tidak menoleh. Ia hanya menatap lurus ke depan. Palu diketuk. Putusan itu final.
Ibu Warti dan Diki digiring keluar dari ruang sidang. Mereka kini benar-benar gelandangan. Gelandangan berseragam penjara oranye, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa kebebasan. Mereka kehilangan segalanya karena keserakahan mereka sendiri. Sidang bubar. Fanya berjalan keluar dari gedung pengadilan. Sinar matahari sore terasa hangat menerpa wajahnya. Ia merasa ringan, seolah baru saja meletakkan koper terberat dalam hidupnya. Mbak Fanya. Fanya menoleh. Pak Reksa berdiri di sampingnya. Pria itu tampak 10 tahun lebih tua, tapi tatapannya tidak lagi tajam. Pak Reksa, sapa Fanya. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan, kata Pak Reksa pelan. Meskipun itu tidak mengembalikan uang saya. Saya turut prihatin atas kerugian Bapak, kata Fanya tulus. Pak Reksa tersenyum tipis. Anggap saja itu bayaran mahal untuk pelajaran tentang keserakahan. Saya tergiur harga murah tanpa memeriksa keabsahan. Saya juga salah. Tapi Anda cerdas, Mbak. Ayah Anda pasti bangga. Pria itu mengulurkan tangannya. Semoga sukses untuk kehidupan baru Anda. Fanya menjabat tangan itu. Terima kasih, Pak. Semoga Bapak juga. Ini adalah penutup. Mereka berdua adalah korban, dan mereka berdua kini bebas untuk melanjutkan hidup. 6 bulan kemudian. Musim hujan telah tiba. Fanya berdiri di depan sebidang tanah kosong di Jalan Kenari. Rumah itu sudah tidak ada. Benar kata Pak Basuki, rumah itu tidak kuat menahan hujan lebat pertama. Sebagian strukturnya runtuh, dan pemerintah kota, berdasarkan surat peringatan bahaya yang dulu dikirimkan, segera merobohkan sisa bangunan demi keselamatan lingkungan. Kini, yang tersisa hanyalah lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Puing-puing kenangan buruk itu telah dibersihkan. Fanya tidak sendiri. Di sampingnya berdiri seorang arsitek muda, dan Pak Basuki yang tersenyum bangga. Jadi, konsepnya adalah rumah harapan. Mbak Fanya? Tanya arsitek itu sambil membuka gulungan cetak biru. Fanya mengangguk. Benar. Saya tidak ingin membangun rumah tinggal lagi di sini. Kenangan buruknya terlalu kuat. Tapi tanah ini adalah warisan ibu kandung saya. Saya ingin menggunakannya untuk menghormati beliau. Pak Basuki menunjuk ke desain itu. Panti asuhan ini akan menjadi fondasi yang jauh lebih kuat daripada fondasi rumah yang lama. Fanya tersenyum. Ia menatap lahan kosong itu. Ibu Warti dan Diki ingin membuatnya menjadi gelandangan dengan merampas rumah itu. Tapi mereka gagal. Mereka hanya berhasil menghancurkan tumpukan batu bata yang rapuh. Mereka tidak pernah bisa menyentuh warisan sebenarnya. Kekuatan, kecerdasan, dan hati yang diwariskan ibu kandungnya. Mereka mengambil rumahku, tapi Tuhan memberiku kesempatan untuk membangun rumah bagi ratusan anak lain. Batin Fanya. Ia memandang cetak biru itu, membayangkan suara tawa anak-anak bermain di taman. Fondasi baru akan segera diletakkan. Fondasi yang dibangun bukan di atas tanah gerak, tapi di atas cinta kasih yang murni.